Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allif hadzal kitab al-Imam al-Arif billah al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sairis salihin fid darin amin. Radhiyallahu anhu wa ankum ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyumina bisyafaatil anbiya'i thumma siddiqina wasyuhada'i wal ulama'i wassalihina wal mu'minin wa anna syafa'atal ulma makhsusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ayyumina bi ikhraji man dakhalan nar fi ahli tauhid hatta la yukhallada fiha man fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman wa anna ahlul kufri wasyirki mukhalladuna fin nari abadal abidin wala yukhaffafu anhumul azab wala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunzarun wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati abadan sarmadan la yamassuhum biha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannati bi absarihim ala ma yaliku bi jalalih wa qudsi kamalih wa ayya'taqida fadla ashabi Rasulillah sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله segala puji dan syukur bagi Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita menyambung kajian akidah Islam karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Akidah yang mesti dipelajari oleh setiap orang Islam, akidah yang mesti kita yakini, yang kita tidak ragu sedikit pun di dalamnya, karena itulah yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang jika kita yakini, kita bawa hingga kematian kita, maka kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah adalah orang yang meninggal dalam keadaan iman. Ya, meskipun kita tidak tahu persis dalil-dalilnya, meskipun kita tidak tahu persis dalil-dalilnya secara rinci, yang penting kita beriman 100%, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Di sini taklid tidak masalah. Taklid mengikuti di sini tidak masalah. Ya, di dalam urusan akidah taklid tidak masalah selama dia benar-benar yakin. Benar-benar yakin di sini maksudnya seandainya yang menyampaikan ini, yang dia ikuti ini berubah, dia tidak akan berubah. Ini namanya keyakinan. Ya, ini taklid yang diperbolehkan. Guru kita sekalipun, seandainya dia berubah, keluar dari Islam, seandainya kita belajar sama dia, ya, kita belajar sama dia mengenai akidah dan kita tidak tahu dalilnya secara rinci, ya, ayat-ayatnya, hadisnya secara rinci tidak tahu, tapi kita yakin, ya, yakin seyakin-yakinnya 100%. Ya, ketika kita belajar dengan guru itu, lalu guru itu ternyata, ya, keluar dari Islam, keluar dari keyakinan, dan dia sampaikan kepada kita yang aku ajarkan itu salah. Ya, ini bagaimana kita ini? Kalau kita ikuti guru kita itu, keluar juga daripada Islam, keluar daripada akidah yang benar, maka kita di sini taklidnya tidak benar, tidak sampai kepada yakin 100%. Kalau taklid yang sampai kepada yakin 100%, ini buktinya, tandanya kalau gurunya berubah, dia tidak berubah. Ya. Oh, kok bisa guru berubah? Bisa saja berubah. Ya, bisa. Keluar dari Islam bisa. Yang membuat kita Islam ternyata dia keluar dari Islam bisa. Bisa, banyak kejadian. Ya.
Gara-gara si A dia masuk Islam, tapi ternyata si A ini keluar dari Islam. Dan dia tidak ikut-ikutan. Ini benar, ini iman berarti. Ya, ini akidahnya berarti kuat ya. Goyang. Dia ada orang yang goyang, yang kalau ini berubah, kalau ini ke kanan, ini ke kiri, ini tidak punya pendirian. Ya. Dan bisa saja setan menyerupai guru. Bagaimana kira-kira? Kita tahan tidak ketika setan menyerupai guru? Ini terjadi, ada di mana? Di daerah Banjar. Ya, daerah Banjar. Orang belajar akidah seperti kita ini belajar. Tiba-tiba di akhir hayatnya tidak bisa lagi, dia sudah berbicara, ya, sudah koma. Itu datang orang tuanya. Kita nanti kalau meninggal dunia, koma, itu macam-macam nanti datang. Setan datang macam-macam. Ya. Karena itu kesempatan terakhir bagi mereka untuk menyesatkan kita. Kalau mereka berhasil, sudah habis sudah kita. Datang orang tua. Ya. Orang tuanya datang. Ini ceritanya dari dia sendiri. Kok bisa dia ceritakan? Karena ternyata ini orang sembuh. Ya. Jadi waktu koma itu dibacakan Yasin, didoakan oleh orang. Ternyata qadarullah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ini orang belum mati. Biasanya orang kalau sudah ruang ICU itu sudah, ya. Tidak lama biasanya. Tapi ini Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ya, bacakan Yasin, sudah orang-orang merasa ini sudah meninggal dunia. Dibacakan Yasin macam-macam. Ternyata dia tambah sadar. Akhirnya keluar dari ruang ICU. Ya. Akhirnya dia bisa bicara yang awalnya tidak bisa bicara. Akhirnya sadar yang awalnya tidak sadar, dan dia cerita selama dia koma. Apa katanya? Orang tuaku datang, bapakku datang, mamaku datang, kaiku datang, leluhur datang. Persis mukanya sama. Katanya apa? Nak, cu, keluarlah kamu dari keyakinanmu. Keyakinanmu itu salah. Abah ini sudah lebih dahulu dari kamu, lebih tahu daripada kamu. Tahu hasil, tahu konsekuensinya. Yang benar itu adalah Tuhan kita tiga. Tuhan kita tiga, tidak satu. Kamu harus percaya. Kamu harus keluar daripada keyakinanmu sekarang yang mengatakan Tuhan itu satu. Itu salah, nak. Mumpung kamu ini di akhir-akhir hayat ini, Abah datang ke sini, Mama datang ke sini, Kai, Nenek datang ke sini menyelamatkanmu supaya kamu tidak celaka seperti kami. Goyang juga deh. Orang tua datang nyuruh, dan wajib berbakti sama orang tua nih, ya kan? Tapi ini orang dulu waktu hidup dia sangat kuat megang guru. Orang tua kalau bertentangan dengan guru, dia ikut guru. Ini waktu dia hidup. Jadi tidak terpengaruh nih. Ya, karena dia berpegang dengan gurunya. Tidak apa. Yang aku pelajari dari guruku itu salah. Tidak ada Tuhan tiga, itu tidak ada. Tuhan itu satu. Ya, Tuhan Esa. Ya. Akhirnya hilang orang tuanya ini. Abahnya hilang, mamanya hilang, pulang. Setelah dia tolak begitu, sudah nak, kalau memang kamu bersikeras begitu,
Ya, kami mau bagaimana lagi, kami ini sebenarnya tujuan menyelamatkanmu, tapi kalau kamu tidak mau ya sudah, kamu siap celaka. Tidak masalah Pak, tidak masalah Mak. Aku yakin dengan ajaran guruku. Yakin 100%. Sudah hilang. Tiba-tiba datang, gurunya datang. Kurang apa lagi? Gurunya Haji Arifin namanya. Ya. Iya betul ini. Orang Banjar mah haji-haji aja biasanya. Datang. Ini gurunya adalah pamannya guru almarhum guru Kapu. Ya, pamannya. Itu yang ngajarin dia akidah, ngajarin sifat 20, ngajarin pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Datang gurunya nih. Ya, wahai muridku, yang aku ajarkan dulu itu salah. Yang benar Tuhan kita 3. Aku cabut pernyataanku. Yang benar itu 3, bukan 1. Bingung ini dah. Ini gurunya di hadapan ini. Ya, aku datang ke sini ingin menyelamatkan kamu nak. Ya, kalau kamu tidak berubah, kamu celaka. Guru ini sudah mendahuluimu, sudah duluan tahu akibatnya. Guru ini salah. Ya, guru tidak ingin anaknya juga celaka, muridnya celaka. Makanya guru datang sekarang, ya, menasihati engkau untuk percaya bahwasanya Tuhan kita 3 in 1, Trinitas. Bingung udah, galau, gugup, bingung ini gimana, dan dia tahu mau mati. Ya, mau dilawan ini gurunya. Kalau tadi orang tuanya, keluarganya itu sudah terbiasa, dia dulu waktu hidup sering terjadi perselisihan, yang dia unggulkan adalah gurunya. Tapi tetap dengan menjaga adab kepada orang tuanya. Tapi ini sekarang gurunya yang nyuruh. Bingung sudah dia nih. Ya. Diam dia perhatikan, oh, ini guru betul kah guruku ini atau enggak kah? Dia perhatikan dari atas ke bawah. Dia perhatikan betul-betul. Karena dia ini bergejolak di dalam dirinya. Ya. Mau menolak ini gurunya, mau mengiyakan ini berlawanan dengan imannya yang sudah diyakini 100%. Dan yang mana yang benar ini bingung, galau. Akhirnya dia perhatikan, dia cek ini apakah gurunya atau tidak. Dia lihat dari atas ke bawah, ternyata kakinya beda. Ya, ternyata kakinya sehat. Gurunya itu pincang. Itu hikmah pincang itu. Ya. Nah, hikmahnya bincang. Allah Ta'ala banyak punya hikmah di dalam penciptaannya, di dalam ketetapannya, di dalam kehendaknya. Berkat pincang gurunya dikenali sama muridnya. Dia lihat, ini udah pincang, ini lain guruku, ini guruku tuh pincang. Ya, akhirnya dia berani menolak karena dia tahu ini bukan gurunya, kau bukan guruku. Ya, dia tolak mentah-mentah, ternyata ketahuan adalah syaitan. Ya, ternyata itu adalah syaitan. Jadi bagaimanapun setan menyerupai guru, menyerupai orang soleh, itu tidak bisa 100%. Ada yang kurang. Makanya kita harus tahu persis ciri-ciri guru kita. Ya. Makin dekat dengan guru, makin sulit untuk dikelabuhi oleh setan. Ya. Makin dekat dengan guru, berarti dia makin kenal dengan gurunya. Ya, secara zahir ataupun secara batin. Orang yang dekat dengan guru itu tidak mudah dikelabuhi. Seperti tadi, dia dekat dengan guru sampai pincang-pincangnya aja hafal. Di mana pincangnya hafal. Wah, ini lain ini. Ini lain guruku ini. Ini tidak tahu siapa ini. Berani dia tolak. Ya. Selamat akhirnya orang ini. Disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, disadarkan Allah Ta'ala, dia ceritakan pengalaman itu kepada orang-orang. Ini supaya jadi pelajaran bagi kita. Syaitan tidak putus asa untuk selalu
menggoda kita, dan akidah harus kita jaga sampai mati. 100% siapapun menggoyang tidak bisa. Siapapun berusaha membuat kita ragu, tidak bisa. Harus begitu kita. Harus kuat. Ya, siapapun tidak bisa. Siapapun dia, meskipun sosoknya seperti guru kita. Karena tidak mungkin guru asli merusak iman, itu tidak mungkin. Ya, itu pasti setan yang menyerupai. Setan bisa menyerupai siapa-siapa, macam-macam dia serupai, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah, menyerupai para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Setan tidak bisa menyerupai. Ya, akidah harus betul-betul kita jaga ya. Yang kita pelajari di sini harus masuk 100% di dalam keyakinan kita. Tidak boleh tergoyahkan siapapun yang menggoda kita, orang tua kita atau siapapun. Ya, jangan sampai goyang. Ini akidah. Ini yang penting ini. Ini dasar daripada amal soalnya. Kalau akidah tidak benar, mau amalan apa saja tidak benar, nanti tidak diterima oleh Allah Taala. Mau apa, mau sholat, mau apa, akidahnya tidak benar, mati dalam keadaan sul khatimah, mati dalam keadaan iman bermasalah. Dan yang kita pelajari di sini iman yang benar, iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya. Ini tak diragukan lagi kapasitas beliau. Apa di antaranya kata beliau di sini, wa ayyumina, mengimani apa nih? Sampai mana kita sudah? Bi ikhraji man dakhala an-nar min ahli tauhid. Sampai situ kan? Ya kan? Udah tahu? Hah? Di atasnya. Sudah itu, kamu udah hadir dulu kayaknya. Ya, hadir sebelumnya. Enggak kan? Enggak. Sampai mana? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Ya, kalau di sini sampai situ. Ya. Sedikit-sedikit aja kita ini pelajari iman tuh sedikit-sedikit, jangan panjang-panjang ya. Yang penting kita resap, tangkap, lekatkan. Jangan dibuang-buang. 100% yakini. Jangan sampai ragu sedikit pun. Ya. Kalau nanti di akhir hayat datang saya misalnya, "Oi, salah dulu tuh yang di mana nih? Sekarang Jawa itu salah dulu saya itu. Yang benar itu ini itu Tuhan 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Wah, setan itu berarti. Meskipun pakai bolang nih. Setan itu. Ya. Lihat aja jangkut-jangkutnya atau apa ya kan. Beda-beda dikit ya sudah itu. Ya. Mengerikan sekali. Itu ujian terakhir kita, sakaratul maut. Ya, ujian akhir kita ketika mau meninggal itu bahaya. Di situ yang paling bahaya. Makanya dalam syariat sangat disunahkan orang yang sakaratul maut itu ditemani. Jangan ditinggalkan sendiri, bahaya. Setan datang merasuki, membujuk, merayu, tapi kita tidak lihat. Bahkan ada kadang sosoknya secara jelas bisa masuk ke manusia, dia bisa datang. Banyak kejadian itu, cerita-cerita itu sangat banyak kalau kita ceritakan. Tadi salah satunya saja. Ya. Bahkan ada yang diperdengarkan Walkman itu semacam itu mau meninggal. Ya, karena tidak ada yang menjagain. Akhirnya ada orang datang kasih dengar. Tidak karu-karuan isinya, kekufuran apa segala macam. Naudzubillah. Itu yang nyata, bisa juga yang tidak nyata, kasat mata. Itu yang bahaya, yang kita tidak melihat datang mereka.
Apa yang kita imani? Di antaranya bi ikhraji man dakhalan nar min ahli tauhid hatta la yukhallada fiha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ya, sampai situ kan? Ya kan? Betul tak? Betul. Beriman bahwasanya ahlu tauhid orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid, orang yang percaya 100% meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, la ilaha illallah. Ini ahlu tauhid. Ahlu tauhid adalah orang yang mengimani, orang yang mempercayai, orang yang betul-betul yakin 100% bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, satu saja, tunggal esa. Dan dia mengimani utusan-utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ahlu tauhid. Ya. Ahlu tauhid ini bermacam-macam nanti tingkatannya. Minimal itu lah. Minimal adalah orang yang meyakini bahwasanya la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nanti ahlu tauhid ada tingkatan-tingkatannya. Ya, ahlu tauhid orang yang beriman ini ada tingkatannya. Ini yang kita bahas di sini, ahlu tauhid yang umum. Yang umum ini bisa masuk neraka juga, bisa. Tapi ada nanti yang khusus. Kalau yang khusus tidak bisa masuk neraka. Ya, tidak bisa dia langsung surga. Tapi kalau ahlu tauhid yang sifatnya umum bisa masuk neraka. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Makanya disebutkan sebagian ulama, iman ini ada dua. Tauhid yang dibawa oleh seseorang, iman yang dimiliki oleh seseorang ini ada dua. Ada yang membuatnya terhapus daripada kekekalan di neraka, ada yang membuatnya terhapus dari masuk neraka. Ya, artinya ada yang membuatnya tidak bisa selama-lamanya di neraka, ada yang membuatnya tidak bisa masuk neraka, Di antara cirinya kata para ulama, di antara mereka mengatakan di antara cirinya adalah kalau iman yang sifatnya umum, yang menghapuskan kekekalan di dalam neraka, ini iman yang biasa, yang tidak ada rasanya, yang belum ada manis di dalamnya. Adapun iman yang membuatnya tidak bisa masuk neraka, ini iman yang ada rasanya, yang ada manis di dalamnya. Dia sudah merasakan manis, nyaman. Iman tuh nyaman, manis. Ketika berdoa tuh nyaman, beribadah nyaman. Ya, dia merenungkan kebesaran Allah Ta'ala nyaman. Terasa nyaman itu terasa, nutut ilmu nyaman. Ya. Ini iman yang sudah punya rasa, ini membuatnya tidak bisa tersentuh oleh api neraka. Tapi kalau masih malas-malasan, dia percaya aja. Ya, beriman tapi malas, sholat malas, tidak ada rasanya. Ya, tidak ada nyamannya ibadah, zikir, tidak ada nyaman. Jadi lebih nyaman makan, nyaman minum, nyaman kawin, nyaman hiburan. Itu nyaman benar itu. Ya. Tapi kalau urusan ngaji, sholat, zikir, majelis ilmu, tidak nyaman, berat, tidak betah, tidak tenang, tidak enak. Ya, doa tidak mau panjang-panjang misalnya, mau yang serba singkat aja, semuanya serba singkat maunya. Ya. Ini tidak nyaman ini. Tapi kalau mau makan banyak, minum banyak, bini banyak, ya, hiburan banyak, urusan ibadah mau banyak-banyak, kayak ini kacau ini, ya. Nah, ini ahlu tauhid.
Ya, kita ahlu tauhid, orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang meyakini tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya Allah, dan dia mengimani Muhammad adalah utusan Allah, dan seluruh nabi sebelum Nabi Muhammad, ya Nabi Isa, Musa dan seterusnya sampai Adam, semuanya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlu tauhid. Ya, dia yakini bahwasanya mereka akan dikeluarkan dari api neraka seandainya mereka masuk neraka. Ahlu tauhid, seandainya masuk neraka, maka kita mesti meyakini pasti akan dikeluarkan. Pasti akan dikeluarkan. Hatta la yukhallada fiha, sampai dia tidak dikekalkan di situ. Artinya tidak mungkin selama-lamanya. Harus kita yakini orang bertauhid, orang beriman, kalau masuk neraka juga, seandainya masuk neraka, ya pasti akan dikeluarkan. Tidak mungkin tidak keluar. Berarti pasti masuk surga. Jadi kalau kita ditanya orang Islam, orang beriman itu apakah pasti masuk surga? Pasti masuk surga. Ya, yakin pasti. Jangan kita jawab kayaknya tidak tahu juga masuk surga kan, enggak. Jangan. Masa dengan keimanannya sendiri dia tidak yakin. Ya. Akhirnya nanti dia lebih percaya dengan ajaran di luar, bahaya. Dengan imannya saja dia kurang percaya sudah. Aku ini pasti tidak masuk surga. Pasti masuk surga, aku yakin. Kalau aku mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aku bersyahadat meyakini pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga. Tapi masalahnya langsung atau singgah dulu, ini masalahnya. Ya, langsung atau singgah dulu. Hatta la yukhallada fiha man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Ya, hingga tidak dikekalkan di dalam api neraka tersebut orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja daripada iman. Ini harus kita yakini. Sedikit saja dia punya iman, tidak banyak imannya, sedikit, secuil, mithqalu dzarrah. Mithqal, seberat dzarrah, sekecil atom. Imannya itu sudah hampir mati lah ibaratnya, ya. Tapi ada, dia punya kepercayaan itu ada. Dia percaya bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah semata. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan sapi, bukan matahari, bukan patung, bukan kayu, bukan batu, bukan gunung, bukan yang aneh-aneh itu, bukan ya, yang tuhan-tuhan palsu yang tidak jelas ini. Dia yakin Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang layak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia, tapi tipis keyakinannya. Ya. Tapi ada punya kepercayaan itu tipis betul. Nabi Muhammad yakin dia adalah utusan Allah, yakin tapi tipis-tipis ya. Ya. Kurang semangat lah di dalam mengikuti, di dalam mematuhi, di dalam menjalankan. Biasanya orang percaya itu kan dia semangat. Ya, ini tidak semangat, berarti kepercayaan ini kurang. Dia percaya Tuhan yang menciptakannya, Tuhan patut disembah, tapi tidak mau nyembah. Ada kan orang gitu? Ada? Banyak. Tidak ada lagi, banyak. Dia percaya Allah Ta'ala patut disembah, tapi tidak mau nyembah. Sholat tidak mau. Disuruh nyembah, disuruh sholat, disuruh sujud, tidak mau. Banyak. Ini berarti imannya tipis, kecil. Tapi kalau ditanya, percaya dia, Tuhan mesti Allah Ta'ala. Patut disembah, patut disembah. Kamu nyembah enggak? Ya, doakan aja. Ini kan kacau nih. Ya. Nah, kamu percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Percaya. 100% percaya. Diutus ke siapa? Ya ke semuanya, termasuk kamu, ya termasuk aku juga. Ya, diutus untuk apa? Ya untuk membawa petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ya agar kita bahagia dunia dan akhirat. Terus kamu jalankan enggak? Perhatikan enggak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Tahu dalam satu hari satu malam apa saja yang mesti kita jalani daripada
petunjuk Rasul SAW. Ya kurang tahu sih aku. Ya cari tahulah, pelajari apa ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya doakan aja, aku masih sibuk nah. Ini masih sibuk urusan dunianya, urusan pekerjaannya, tidak memperhatikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Padahal dia percaya dengan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk beliau adalah jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini orang-orang semacam ini imannya tipis. Ya, percaya tapi tidak mau ikut, atau kurang semangat untuk ikut. Ya, percaya tapi lebih condong kepada idola-idola lain, bahkan bukan Nabi Muhammad yang dia idolakan. Bahkan mungkin orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang dia idolakan. Bahkan ajaran mereka lebih mereka unggulkan. Ajaran di luar ajaran Nabi Muhammad, mereka lebih mengunggulkan, lebih mengutamakan, lebih suka daripada ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau ditanya Nabi Muhammad percaya. Ini tipis betul sudah nih. Ya, hampir kufur sudah, hampir keluar ini sudah. Percaya tapi tidak mau jalanin, ini gimana nih? Ya, malah lebih memilih yang lain. Ya, ini tipis. Nah, ini tipis iman selama ada, selama punya, meskipun secuil, dia tidak akan kekal di dalam neraka. Pasti keluar. Ini hebatnya iman. Ini yang kecil betul ini ya. Yang tidak pernah sholat misalnya. Ini ada manusia, tidak pernah sholat sama sekali. Tapi dia tidak sholat itu bukan karena tidak percaya sholat. Dia ada orang tidak sholat karena tidak percaya sholat. Ada orang tidak sholat karena malas saja. Malas. Ya doakan aja lah. Ya kan? Ada orang tidak sholat karena tidak percaya. Kenapa kamu tidak sholat? Dia tidak wajib. Oh, ini tidak percaya. Ini kafir ini. Kalau tidak percaya dengan kewajiban sholat, berarti dia tidak percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keluar daripada keimanan. Ya. Iman ini harus percaya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi 6 perkara iman ini ya. Beriman kepada Allah, dia tahu Allah Ta'ala ada ya, dengan sifatnya yang maha sempurna. Kemudian beriman dengan para malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah, beriman kepada utusan-utusan Allah, para anbiya, beriman kepada kalam Allah ya, Al-Quran, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan akhirat nanti, hari akhir, setelah kematian ada lagi kehidupan, beriman kepada takdir, qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik, yang buruk, yang manis, yang pahit, semuanya ini di bawah aturan Allah, di bawah kehendak Allah, di bawah kuasa Allah. Ini 6 rukun iman ya. Ini harus percaya. Kalau tidak percaya satu aja lah, bukan ahli tauhid ya, bukan ahli tauhid. Harus punya ini 6-6-nya, meskipun secuil. Ini pertama secuil, 2 secuil, 3 secuil, serba secuil ya, serba secuil. Kalau dia punya dan dia masuk neraka ya, dia masuk neraka, dia tidak mungkin selama-lamanya di neraka, pasti keluar dari neraka. Ada orang seperti tadi, serba secuil, dia punya iman, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji, tidak pernah zakat, sama sekali, jahat sama orang ya, akhlaknya buruk, maling, zina, ngobat, pokoknya lengkap lah sudah. Dari A sampai Z semua dilakukan. Dari dosa kecil, dosa sedang, dosa besar, dosa mega besar semuanya. Ya, lengkap semuanya. Tapi dia punya iman ini. Ya, orang punya iman tapi dia. Ya, dia percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, percaya 100%. Tapi secuil nih, pasti secuil sudah nih, karena kelakuannya tadi itu menunjukkan bahwasanya imannya secuil. Masuk neraka bawa iman yang benar, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun kelakuannya membala, ini ya keluar juga nanti dari neraka. Ya, tidak ada selama-lamanya di neraka kalau punya iman. Ini hebatnya iman, hebatnya maka iman ini dijaga benar-benar.
Ini iman nikmat besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan seandainya orang ahli maksiat imannya disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah cukup itu akan menerangi dunia seluruhnya. Ya, ada orang ahli maksiat disingkapkan imannya. Iman ini kan sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, maknawi, tidak kelihatan. Orang beriman sama orang tidak beriman kelihatan tidak? Kelihatan? Tidak kelihatan, tidak ketahuan. Seandainya diperlihatkan fisiknya ini iman, ya, diwujudkan fisiknya itu iman, maka ini ahli maksiat ini imannya yang secuil itu cukup untuk menerangi seluruh bumi. Ini yang ahli maksiat. Bagaimana yang ahli taat? Iman dahsyat. Tidak bisa lama di neraka. Secuil itu tidak bisa lama. Kalau lama neraka bisa padam. Hebatnya iman. Ya, makanya ini harus dikeluarkan ini dari neraka, karena dia bawa iman ke dalam. Ini iman kuat, tidak bisa padam dengan apinya neraka. Apinya neraka yang begitu mengerikan, begitu panas, ini tidak bisa menghapus itu iman, ya. Yang secuil itu yang dibawa oleh orang ahli maksiat ini. Bahkan kalau dilawan sama neraka, nerakanya mati, ya, berusaha mematikan iman ini mati. Makanya ini harus dikeluarkan. Kapan dikeluarkan? Ya ketika sudah bersih pembakaran. Dosa-dosanya kan dibakar, dibersihkan. Pas sudah habis semua, tinggal sisa iman aja, keluar dia nanti. Soalnya kalau pas sudah sisa iman aja itu nyala sudah imannya. Soalnya hilang sudah yang lain-lain penghalangnya. Ketika tidak dikeluarkan, bahaya bagi api neraka ini. Ya, bahaya bagi api neraka. Jadi ketika sudah bersih pembakarannya, habis penutup-penutupnya ini, ya, tinggal imannya aja lagi, langsung dikeluarkan ini orang. Hebatnya iman. Ini keyakinan kita begitu ya. Jadi jangan kita lihat nih ahli-ahli maksiat yang beriman ya. Beriman dia ahli maksiat, meninggal dunia neraka sudah selama-lamanya. Sudah mungkin neraka ya, tapi tidak bisa selama-lamanya. Dan juga tidak boleh kita langsung putuskan neraka langsung. Orang ahli maksiat. Kita sudah pelajari sebelumnya mengenai apa? Apa? Syafaat. Ya. Tidak hadir ini, tidak tahu cerita. Ya kan? Sebelumnya sudah kita bahas masalah syafaat. Sudah kita pelajari itu, kita harus yakin, kita harus beriman mengenai syafaat para nabi, para siddiq, para syuhada, para ulama, para salihin. Bahkan orang-orang beriman punya jatah dikasih syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang-orang tadi yang layak masuk neraka dapat syafaat. Ya, jadi kalau orang ahli maksiat meninggal jangan kita vonis dia neraka pasti. Tidak mesti, bisa juga dapat syafaat ya. Ya, bisa saja dia dapat syafaat. Apalagi Rasulullah mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku ini ada yang khusus untuk ahli maksiat dosa besar di antara umatku. Ya, biar aja. Jadi begitu. Bahkan bisa saja dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah taala sudah kita pelajari juga, ya. Bisa saja syafaat itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat dari Allah sudah kita pelajari. Jadi ini untuk membersihkan kita punya pandangan, ya. Ini tauhid yang murni itu begitu. Jangan terlalu ekstrim lah ya, ngelihat apa neraka sudah selama-lamanya kekal, jangan 7 turunan apa sudah aja. Jangan. Ini keyakinan kita. Jelas ya? Jadi ada orang ahli tauhid meskipun secuil dia punya iman, kalau dia mati bawa iman itu yang secuil yang benar, maka seandainya dia masuk neraka,
seandainya pun ini ya, tidak harus pasti. Bisa saja dia tidak masuk neraka karena syafaat, karena rahmat dari Allah Ta'ala. Seandainya saja nih, seandainya dia masuk neraka, ya diputuskan masuk neraka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita berkeyakinan dia pasti akan keluar. Kapan keluar itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak tahu kita, masing-masing punya punya amal yang berbeda-beda, ya. Ada yang banyak kesalahannya, itu tentu dia lebih lama di situ. Tapi bisa juga nanti berkat syafaat tidak jadi lama. Ya, orang yang lama di neraka berkat syafaat bisa pendek ya waktunya. Bahkan orang yang diputuskan neraka mau masuk neraka itu bisa tidak jadi berkat syafaat. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Banyak itu, panjang itu masalah syafaat itu. Ya. Ada orang yang mau masuk neraka tidak jadi berkat syafaat. Ada yang orang yang sudah masuk neraka, ya sudah masuk neraka dikeluarkan. Ada orang yang di neraka lama jadi pendek dan seterusnya. Bahkan di surga pun perlu syafaat kita. Ya. Lambat masuk surga berkat syafaat cepat. Masuk surga di bawah dia kelasnya berkat syafaat naik kelas. Ya. Jelas. Makanya ya kita jaga iman, kita terus berdoa kepada Allah agar meninggal dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, maka otomatis nanti dibangkitkan dalam keadaan beriman dan dikumpulkan juga dengan orang-orang yang beriman. Jadi kalau secara umum ya, manusia ini terbagi menjadi dua. Ini yang secara umum. Kalau kita bahas tujuan akhir mereka apakah ke surga atau ke neraka, maka secara umum manusia terbagi menjadi dua, beriman dan tidak. Ini dari dulu, dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Beriman tidak, ini tanpa melihat amal dulu. Beriman tidak, itu aja dulu dasarnya. Yang beriman ke surga, yang tidak neraka. Ya, nanti masalah amal, masalah selanjutnya masalah penyempurnaan, tapi intinya adalah iman. Dia beramal baik, macam-macam amal baik, tidak beriman tidak bisa. Itu sudah kuncinya ya, miftahnya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah iman, adalah la ilaha illallah. Wa anna ahlal kufri wasyirki. Setelah itu ya, setelah kita meyakini itu, bagaimana dengan selain ahli tauhid? Bagaimana nasibnya? Bagaimana pandangan kita? Bagaimana keyakinan kita? Ya, mengenai mereka di luar dari ahli tauhid bagaimana? Ahli tauhid tadi sudah jelas ya. Selainnya berarti bukan ahli tauhid. Yang tidak beriman bahwasanya Allah Ta'ala satu, tidak beriman dia. Dia mengimani Allah Ta'ala 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya tak terhingga. Ini berarti bukan ahli tauhid. Orang yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad adalah utusan Allah bukan ahli tauhid, ya. Orang yang tidak percaya Quran adalah kalam Allah bukan ahli tauhid. Orang yang tidak percaya adanya malaikat bukan ahli tauhid. Orang yang tidak percaya Nabi Isa adalah utusan Allah bukan ahli tauhid. Nabi Musa bukan utusan Allah bukan ahli tauhid dan seterusnya. Seluruh nabi harus kita percayai. Injil tidak percaya itu adalah kalam Allah bukan ahli tauhid. Zabur, satunya Injil, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya. Ini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita percaya semua. Kalau ada orang tidak percaya Zabur ini kalam Allah bukan ahli tauhid. Taurat bukan kalam Allah bukan ahli tauhid. Ya, Injil bukan kalam Allah bukan ahli tauhid, tidak percaya. Atau dia tidak percaya ketetapan Allah, qadar Allah bukan ahli tauhid. Ya, tidak percaya hari kiamat, akhirat itu cuma ramalan belaka, bukan ahli tauhid. Ya. Bukan ahli tauhid ini antara dua saja, ahli kufur atau ahli syirik. Ya, selain itu di luar dari ahli tauhid itu bisa dibilang ahlul kufur atau ahlus syirik. Apa bedanya kafir sama syirik? Ya. Syirik ini menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan, itu syirik.
Jadi kalau syirik masih ada percayanya. Percayanya masih ada sama Tuhan, tapi diduakan. Kamu percaya Allah Ta'ala Tuhan? Iya percaya. Percaya aku. Tapi ada lagi yang lain. Ini syirik namanya. Ya, ada lagi Tuhan yang lain. Dia percaya Allah Ta'ala Tuhannya, tapi dia percaya lagi dengan selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Menduakan, menigakan, meempatkan. Ya, yang disebut dengan istilah menyekutukan Allah. Ya, dia percaya ciptakan ini Allah Ta'ala semuanya. Tapi dia percaya juga patung ini adalah Tuhannya. Memberikan manfaat, ya, menentukan manfaat, menentukan madarat. Ini syirik, ahlul syirik. Kalau ahlul kufur ini menentang. Ya. Ini menentang, tidak percaya. Itu kafir. Tidak percaya. Allah Ta'ala apakah Tuhan? Nah, ini kafir. Ini menentang, ya. Ini ahlul kufur. Bisa saja dia tidak percaya dan dia menyekutukan, ya. Tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyekutukan. Ini bisa disebut kafir, bisa disebut musyrik, bisa disebut kafir, bisa disebut musyrik. Ya, al-kufur, ahlul kufur, ya, orang yang tidak percaya. Lawanan daripada iman. Orang beriman, orang kufur ini kata yang saling berlawanan, ya. Beriman atau kufur, antara percaya atau tidak percaya. Kufur ini tidak percaya, menolak, kalau bahasa kitanya, ya. Ini secara bahasa. Kalau syirik ini menyekutukan, dia percaya, kemudian dia menduakan, ya. Di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan, ya. Seperti orang-orang kafir Quraisy yang menolak Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka musyrik. Mereka musyrik, mereka menyembah berhala, dan mereka ketika ditanya mengenai Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, mereka percaya. Mereka percaya. Tapi mereka juga mempercayai berhala sebagai Tuhan. Jadi musyrik. Ya, ini bagian daripada orang-orang atau golongan di luar ahli tauhid. Ya, ateis berarti di luar daripada ahli tauhid. Ateis atau ateis tidak mengakui sama sekali adanya Tuhan. Nah, itu bukan musyrik kita sebutkan. Kita sebutkan kafir. Ya, kita sebutkan kafir. Kalau ada yang menduakan, menigakan, meempatkan Tuhan, itu disebut musyrik. Ya, sama dua-duanya tidak beda. Dua-duanya ini tidak beda hukumnya. Mukhalladuna finnar abadal abidin. Jadi pandangan kita mengenai orang-orang semacam ini di luar daripada ahlu tauhid, akidah ahlu sunnah wal jamaah berpandangan bahwasanya mereka kalau mati ya, dalam keadaan bukan sebagai ahlu tauhid, kalau mati maka hukumnya ini gimana? Mukhalladuna finnar abadal abidin. Selama-lamanya di neraka, selama-lamanya. Mukhallad. Ini pandangan kita. Harga mati sudah ini. Siapapun dia, tidak pandang bulu. Siapapun dia, kalau meninggal bukan sebagai ahlu tauhid, maka dia abadi di neraka, tidak keluar-keluar untuk selama-lamanya. Ya, apapun agamanya, apapun nama agamanya, kalau termasuk ahlul kufur, ahlul syirik, sudah an-nar. Siapapun dia di dunia, meskipun di dunia orang kaya, raja, pejabat, nyaman, bahagia, baik, ya, dan seterusnya. Kalau dia meninggal bukan ahlu tauhid, maka arahnya ke neraka dan tidak keluar-keluar. Tidak bisa keluar. Bahaya sekali, mengerikan, ya. La yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun.
Ya, dalam Al-Quran disebutkan tidak diringankan azab mereka, tidak ada peringanan. Artinya semakin lama ya begitu-gitu terus. Azabnya begitu terus. Ya, tidak ada habis-habisnya, tidak ada stopnya, tidak ada berhentinya. Nah, tapi kalau orang beriman ada stopnya, ada berhentinya. Ketika sudah selesai pembakarannya, selesai, berhenti, sudah dikeluarkan. Kalau bawa iman, makanya para ulama mengatakan syarat syafaat adalah iman. Syarat syafaat adalah iman. Maksudnya kalau kita ingin ngasih syafaat ke orang, syaratnya dia beriman enggak. Kalau dia enggak beriman, enggak bisa kita kasih syafaat. Enggak bisa. Oh, syafaat ini kan bisa mengeluarkan orang dari neraka, hebatnya syafaat itu. Kita nih kalau dikasih tiket syafaat, bisa kita mengeluarkan saudara kita, atau anak kita, atau orang tua, atau keluarga, atau kerabat yang masuk neraka itu bisa kita keluarkan berkat syafaat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kerabat kita itu wal billah bukan ahlu tauhid, tidak seagama dengan kita, kita mau keluarkan dia dari neraka tidak bakalan bisa, meskipun dia kerabat dekat kita, tidak bakalan bisa. Nah, iman ini penting. Ya, walahum yunzarun. Nah, tak ada juga mereka dikasih kesempatan untuk istirahat, untuk tidur, untuk sejenak dia tidak dihukum, tidak ada. Kalau sudah di neraka itu aktif terus, berjalan terus. Ya. Kalau di dunia kan ada stop-stopnya ya. Kita kerja ada stopnya kan. Stopnya. Di rumah pun ada stopnya. Jeda-jedaknya itu kan ada. Jeda minum, jeda makan, jeda tidur, jeda duduk. Jeda. Di sana tidak ada jeda-jedanya kalau sudah neraka. Azab. Mau makan dikasih makan, tapi makanannya makanannya azab. Duri, robek ya. Kasih makan. Mau minum, minta minum, kasih minum, azab. Darah, nanah yang diminum. Bukan menghilangkan dahaga. Tambah dahaga, bukan tambah dahaga lagi, siksa. Siksa di atas dahaga. Mau duduk, tidak bisa duduk-dudukan. Mau tidur bisa lah, setrika bisa. Ya, pokoknya tidak bisa apa-apa di sana. Semuanya mengandung azab. Ya, semuanya mengandung azab. Waliyadzubillah, mengerikan sekali. Jelas. Wa annal mu'minina, terakhir ini, mukhalladuna fil jannati abadan sarmada. Dan kita wajib meyakini bahwasanya orang-orang beriman yang masuk surga, ya, orang-orang beriman yang masuk surga. Ada yang tidak masuk surga, ada tadi ya. Seandainya ya, yang tadi sudah kita bahas pertama itu seandainya. Tapi ujung-ujungnya dia masuk surga juga. Jadi orang-orang beriman yang masuk surga, yang sudah masuk surga, baik itu dari awal dia masuk surga ataupun nanti masuk surga, yang jelas kalau sudah masuk surga maka kita berkeyakinan bahwasanya mereka mukhalladuna fil jannah abadan sarmada. Mereka kekal di dalamnya, tidak keluar-keluar selama-lamanya. Selama-lamanya, 1000, sejuta, semiliar tahun, sebilion tahun, tidak ada batasnya. Semua tidak ada yang keluar satu orang pun. Tidak ada yang dikeluarkan dari, mungkin dia melakukan kesalahan di surga dikeluarkan, tidak ada. Tidak ada lagi sudah kesalahan-kesalahan di surga. Semua dikasih loss oleh Allah Ta'ala. Ya. Kalian lakukan apa yang kalian mau. Semua yang kalian inginkan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di surga apa aja. Ya. Luar biasa. Semua kesenangan, semua kenyamanan, semua kebahagiaan, semua kenikmatan, semua kemegahan, semua kemewahan, semua keindahan, semua keelokan, semua kenyamanan, kelapangan. Tak ada kesempitan, keburukan, kejahatan, apa, tidak ada. Yang enak tuh tidak ada di sana. Abadi selama
La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Dalam ayat disebutkan ini terakhir. Tidak sedikit pun mereka tersentuh oleh la yamassuhum, tidak menyentuh mereka. Di dalamnya nasab, ya, rasa capek, rasa letih, ya, penat, sempit, pusing, galau, stres, ya, gundah gulana, nggak ada sama sekali. Nasab sedikit pun nggak ada. Di surga nggak ada sedikit pun pusing mikirin air, mikirin listrik, mikirin beras, nggak ada. Ya, mikirin rumah, mikirin cat, mungkin nggak ada. Nggak ada debunya, nggak ada sana. Bersih. Ya, sampah nggak ada. Ya, WC nggak ada. Kotorannya bagaimana? Jadi apa? Jadi keringat. Jadi keringat. Keringatnya wangi, tidak bikin gerah, tidak bikin tidak nyaman. Tetap terasa segar seperti baru mandi. Ya, baru mandi segar kan? Oh. Surga luar biasa. Tidak ada keburukan, keletihan, tidak ada. Letih, penat apa. Kita biasa dalam sehari pasti ada itu capek, ya, fisik ataupun pikiran ataupun keuangan ataupun macam-macam. Ya, capek banyak kan. Surga tidak ada sudah, yang gitu-gitu tidak ada. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan tidak akan dikeluarkan mereka, satu orang pun tidak akan dikeluarkan. Tetap dalam situ terus. Sudah. Ya. Distempel sudah. Nah, kalian semua berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Sudah distempel tuh waktu baru masuk surga. Dikumpulkan mereka. Kata Allah taala, apakah kalian puas? Puas ya Rabb. Ya, melebihi daripada ekspektasi. Kita mau apa aja di surga ternyata melebihi daripada keinginan kita. Makanya ditanya oleh Allah taala, mau apa lagi? Nah, sudah luar biasa ini sudah. Ya, sudah tidak ada lagi, sudah mau apa-apa lagi. Semuanya sudah terpenuhi. Apa yang kita inginkan terpenuhi. Syahwat-syahwat semua lengkap sudah di sana. Ya, dari atas ke bawah, zahir batin semuanya. Lengkap, full, bahkan lebih. Makanya ketika ditawar lagi oleh Allah taala, mau apa lagi? Tidak ada, sudah full tank sudah. Ya, sudah full. Beliuran sudah. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ada lagi yang akan aku berikan. Kata Allah taala apa? Ya, aku letakkan kepada kalian keridhoanku dan aku tidak akan murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Sudah stempel dari Allah taala. Diridhoi oleh Allah taala, tidak akan dimurkai oleh Allah taala untuk selama-lamanya. Artinya tidak akan keluar dari surga. Tidak ada. Kasus itu tidak ada. Ya. Tidak ada di audit, tidak ada di apa, nanti diperiksa, tidak ada disuruh macam-macam sudah. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Itulah kesuksesan sesungguhnya. Keberhasilan yang sebenar-benarnya adalah itu ketika kita masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal, ya, radhiyallahu an, ketika ditanya, wahai Imam, kapan kita istirahat ini? Ya, nah ada istirahat-istirahatan di dunia ini, tidak ada namanya istirahat, kata beliau. Di dunia tidak ada istirahat, tidak ada hiburan, tidak ada nyaman. Kalau istirahat juga hiburan, itu cuma sekedar untuk mengembalikan aja, mengembalikan kekuatan, mengembalikan energi untuk selanjutnya beramal lagi. Ya, selama di dunia kita ini beramal terus, kerja terus, tidak ada namanya istirahat. Istirahat itu sekedarnya saja. Oh, jadi istirahat aslinya itu nanti, kata beliau. Selama di dunia tidak ada. Istirahat sesungguhnya adalah ketika kakimu menginjak surga. Kalau masih di Karangbugis, belum. Kaki kita ini masih di Karangbugis. Karangjawa kan? Bukan Karangbugis kan? Karangjawa. Masih belum. Nanti waktu istirahat, nanti ketika kaki ini ke surga baru namanya istirahat. Total sudah di situ, ya. Selesai sudah. Tidak ada lagi sudah
jaga pos apa tidak ada lagi sudah. Ya kan? Jaga toko tidak ada lagi sudah. Sudah ke kantor bolak-balik tiap hari, ke warung kerja tidak ada lagi sudah. Tidak ada. Ya ngapain menikmati ke apa keelokan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.